Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami dari Akuntansi P2K semester 5 akan menyampaikan presentasi kami yang bertemakan Business Plan untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Anggota dari kelompok ini adalah Deva, Aldila, Isniati, Mei, Rima, Senja, Rizky, dan Lydia. Pertama-tama kami akan menampilkan logo dan identitas usaha. Untuk nama usahanya adalah Dimsum Lete, Dimsum Enak CJDW. Pemilik usaha dimsum ini adalah Mbak Senja. Lalu usahanya berada di Jalan Jojoran 5 Timur Blok B nomor 4. Di sini juga ditampilkan nomor untuk pemesanannya ya. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan tentang visi, misi, dan keunggulan produk. Untuk visinya, menjadi pelopor makanan sehat kekinian. Dan untuk misinya yang pertama, memberikan produk terbaik bagi konsumen. Yang kedua, memberikan inovasi makanan sehat dari olahan daging. Serta yang ketiga yaitu memberikan olahan makanan dari bahan baku segar berkualitas. Selanjutnya untuk keunggulan produk yaitu semua produk adalah 100% homemade, dipilih dari bahan baku berkualitas, tidak mengandung tepung, pati, atau tapioka, serta cocok untuk yang sedang program diet. Dimsum Lete merupakan jenis usaha perseorangan, artinya pemilik modal memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Berikut ini adalah beberapa tim atau divisi pada struktur organisasi Dimsum Lete. Yang pertama, divisi admin. Divisi admin terdiri dari 2 orang. Pekerjaan dari divisi admin adalah melakukan pembelian bahan baku dan melakukan penjualan baik secara online maupun offline. Gaji untuk masing-masing divisi admin adalah sebesar 2 juta rupiah. Lalu divisi produksi terdiri dari 4 orang. Pekerjaan dari divisi produksi adalah memotong dan menggiling daging, memasak, mencetak, dan memaking dimsum. Gaji untuk masing-masing divisi adalah sebesar 2.300.000 rupiah. Selanjutnya, divisi distributor terdiri dari 1 orang. Pekerjaan dari divisi distributor adalah memasuk setiap pot sekaligus mengantar pesanan. Gaji untuk divisi ini adalah 2.500.000 rupiah. Serta divisi serving terdiri dari 10 orang. Pekerjaan dari divisi serving adalah melakukan penjualan di setiap booth. Gaji divisi serving ini adalah 2.200.000 rupiah. Total gaji keseluruhan selama 1 bulan adalah 33.100.000 rupiah. Di sini saya akan menyambung presentasi dari rekan saya, yaitu permintaan. Permintaan merupakan sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Jumlah permintaan terhadap produk sangat tergantung dari jumlah produksi produk dan tingkat penawaran produknya sendiri. Karena bisnis Dimsum Lete ini belum ada setahun dan masih berjalan dengan hitungan bulan. Berikut tabel proyeksi permintaannya bisa dilihat di slide yang sudah kami tampilkan. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran merupakan sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Berdasarkan data dari peluangusaha.kontan.id menyebutkan jika dimsum gacuan bisa menjual sekitar 500 porsi per harinya atau sebanyak 180.000 porsi per tahunnya. Sedangkan dimsum kober bisa menjual sebanyak 1.500 porsi per harinya atau sebanyak 540.000 porsi per tahunnya. Dan untuk dimsum ledos itu sendiri bisa menjual sebanyak 750 porsi per harinya atau sebanyak 270.000 porsi per tahunnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pangsa pasar dan rencana penjualan. Kami memproyeksikan penawaran dari pesaing sejenis pada tahun 2021 adalah sebanyak 910.000 porsi dan pada tahun 2022 adalah sebanyak 990.000 porsi. Untuk mengetahui pangsa pasar sekaligus peluang yang dimiliki oleh Dimsum Lete, kami memproyeksikan bahwa permintaan pasar pada tahun 2021 adalah sebanyak 1 juta porsi. Sehingga Dimsum Lete memiliki peluang penjualan sebanyak 90.000 porsi di tahun 2021 mendatang. Dan Dimsum Lete merencanakan untuk menjual sebanyak 100.000 porsi di tahun 2021 dengan pangsa pasar sebesar 10%. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Diproduksi tanpa kandungan pati atau tepung sehingga aman untuk yang sedang menjalankan program diet. Saus produksi rumahan sehingga terjamin kualitasnya. Dan harga yang terjangkau.
Yang kedua ada weakness. Makanan diet masih dianggap sebagai olahan makanan yang mahal, dan makanan yang tidak mengandung bahan pengawet cenderung cepat basi, serta permintaan pasar yang cenderung besar kadang tidak terpenuhi dengan maksimal. Yang ketiga ada opportunity. Banyak masyarakat yang saat ini beralih ke produk makanan sehat. Mudahnya akses sosial media bisa menjadi peluang untuk menjual produk dimsum melete. Selain untuk konsumsi diet, dimsum merupakan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Terakhir ada trade. Banyak produk sejenis yang terlebih dahulu beroperasi, memiliki lokasi tetap untuk berjualan sehingga konsumen bisa datang dan makan di tempat. Produk yang mudah untuk ditiru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis 7P. Yang pertama, produk. Dimsum melete ini memiliki berat rata-rata 30 gram untuk varian rasanya. Yang pertama ada nori, mercon, keju, puyuh, original, crab stick, mandu, dan sayur. Yang kedua, price. Sesuai dengan manfaatnya, dimsum melete memberikan harga sebesar 14.000 per porsinya. Satu porsi terdiri dari 4 dimsum. Harga ini jika dibandingkan dengan dimsum lainnya memang cenderung lebih sedikit mahal karena dalam produksinya tidak menggunakan tepung sehingga kuantiti yang dihasilkan tidak sebanyak adonan dimsum pada umumnya. Yang ketiga, promosi. Untuk promosinya kami menggunakan jasa endorse, yaitu menyewa influencer untuk mereview produk secara online. Yang keempat, placement. Untuk penempatannya, dimsum ini memilih wilayah yang ada pasar malamnya seperti Paramenjangan, Pogot, Kodam, dan lain-lain. Yang kelima, people. Untuk sumber daya manusia, biasanya kami memberikan training selama 3 bulan di awal untuk semua divisi. Tujuannya adalah untuk membiasakan para tenaga kerja bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keenam, proses yang utama adalah penggilingan daging, lalu mencampurkan semua bahan menjadi satu adonan, kemudian diamkan selama beberapa menit. Setelah itu, adonan akan dicetak secara manual dan dikukus selama 20 menit. Yang ketujuh, physical evidence. Bukti fisik yang dimaksud terdiri dari mesin-mesin produksi dan peralatan produksi. Selanjutnya yaitu inventory dan equipment. Mesin produksi memiliki jumlah 56.310.000 rupiah. Yang kedua ada peralatan produksi memiliki jumlah total 505.000 rupiah. Semua mesin produksi disusutkan selama 10 tahun, maka diperoleh biaya penyusutan sebesar 5.631.000 per tahun atau sebesar 469.250 per bulan. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang tenaga kerja. Untuk tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi adalah tenaga kerja yang sudah melakukan atau melewati masa training selama 3 bulan. Selanjutnya yaitu membahas upah. Jadi di sini kita ada pembagian dua upah, yaitu upah untuk memotong daging, menggiling, dan memasak sebesar 10.000 per kilogram dikali 2 orang tenaga kerja. Jadi totalnya 20.000, sedangkan upah untuk mencetak dan membungkus itu 7.000 per kilo dikali 2 orang tenaga kerja sebesar 14.000 rupiah. Nah, totalnya di sini yaitu sebesar 35.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita membahas ke bahan bakunya. Bahan bakunya kita seperti ayam, daging ayam kita membelinya di suppliernya langsung karena harga juga bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya atau pembelian di pasar. Dan sedangkan untuk bahan baku seperti sayur kita peroleh di pasar keputusan karena juga untuk kesegaran dan harga juga lebih miring daripada pasar-pasar pada umumnya. Selanjutnya kita ke tahap proses produksi. Nah, proses awalnya kita melakukan pembelian bahan baku. Bahan baku yang kita beli di sini adalah bahan baku yang tidak bisa disimpan seperti ayam, wortel, dan sayur, sehingga barang tersebut harus dibeli setiap hari oleh bagian purchasing. Nah, selanjutnya membersihkan bahan baku. Nah, proses pembersihan bahan baku ini terutama adalah ayam. Kebersihan ayam harus benar-benar diperhatikan seperti tidak ada bulu-bulu atau tulang-tulangnya. Nah, sebenarnya tidak hanya untuk ayam saja, tetapi semua bahan kita wajibkan untuk higienis bersih. Terus untuk yang ketiga, pemotongan bahan baku, yaitu mengupas bahan baku dan memotong sesuai ukuran yang ditentukan. Terus proses produksi tahap keempat, yaitu menggiling ayam dan mencampurkan dalam proses penggilingan ini harus benar-benar memperhatikan tekstur, tidak boleh sampai
terlalu halus dan tidak sampai terlalu kasar juga. Nah, untuk tahap kelima ini mencetak dan mengukus dimsum. Dimsum yang sudah dicetak harus segera dikukus agar tidak merusak kulit pembungkusnya. Nah, untuk pencetakan sendiri harus dilakukan secara hati-hati dan secara rapi agar nanti ketika pengukusan dan ketika pembungkusan itu juga mempengaruhi. Selanjutnya, keenam, yaitu packing dilakukan apabila dimsum sudah benar-benar dingin. Jadi, kita menunggu dingin dulu, kurang lebih setengah jam ya. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu mengirim dimsum ke setiap booth sesuai dengan kebutuhan booth. Nah, ini yang kedelapan, yaitu penjualan. Itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Time schedule kita mulai dari survei pasar, pembelian bahan baku, penyeleksian bahan baku sampai pencarian karyawan kita lakukan secara kontinu di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, 4 juga sesuai dengan tabel di bawah ini. Keuangan kita bagi menjadi dua, yaitu ada modal pinjaman, yaitu kita ambil dari bank, yang kedua modal pribadi. Untuk modal pinjaman dari bank kita lebih untuk membeli mesin, untuk membeli peralatan produksi, menyewa booth, sama menyewa tempat. Sedangkan untuk modal sendiri yang sebesar 45% kita gunakan untuk membeli bahan baku, gaji karyawan, biaya promosi, dan lain sebagainya. Untuk biaya-biaya tersendiri kita masih punya dua biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel total kita akumulasikan ada sebesar 130 juta 326. Untuk total perinciannya ada di samping. Untuk biaya variabel ini kita proyeksikan digunakan untuk 13.000 porsi dimsum per bulan atau setara dengan 52.000 biji dimsum. Untuk biaya tetapnya kita ada penyusutan, biaya gaji, dan biaya stand sewa yaitu sebesar Rp43.569.250. Selanjutnya, saya akan memproyeksikan tentang laporan laba rugi. Pendapatan penjualan sama dengan harga jual dikali porsi yang terjual selama 1 bulan, yaitu 14.000 dikali 13.000 porsi sama dengan 182 juta. Harga pokok produksi yaitu bahan baku sebesar 88.800.000, tenaga kerja 30.056.000, biaya overhead 11.400.000. Total HPP adalah 130.300.000, maka didapat laba kotor sebesar Rp51.600.000. Dan untuk biaya-biayanya yaitu biaya gaji sebesar Rp33.100.000, biaya sewa tempat untuk 10 bot yaitu 10 juta, berarti 1 bot sebesar Rp1 juta, biaya penyusutannya yaitu Rp469.000, biaya pemeliharaan inventaris produksi yaitu 1 juta. Maka didapat total biaya sebesar Rp44.569.000. Laba bersih sebelum pajak yaitu Rp7.104.000. Biaya listrik untuk produksi, biaya bungkus, cetak stiker sudah termasuk ke dalam biaya overhead. Sedangkan untuk biaya sewa tempat itu sudah termasuk dengan biaya air dan juga biaya listriknya. Selanjutnya yaitu menghitung BEP atau break even point atau titik impas. Harga jual per porsi sama dengan Rp14.000 dibagi 4 biji, maka didapat per bijinya itu sebesar Rp3.500. Biaya variabel yaitu HPP dibagi total biji dimsum yang terjual, yaitu kan 13.000 dikalikan 4, maka didapat 52.000 biji dimsum, maka totalnya adalah 2.506 per biji. Biaya tetap per bulan yaitu Rp43.569.000. Untuk menghitung BEP rupiah yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual per biji, maka didapat total BEP rupiahnya sebesar Rp155.600.000. Dan untuk menghitung BEP unit, maka biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, maka didapat 43.832 biji. Jadi, dimsum lete bisa balik modal setelah mendapatkan keuntungan sebesar Rp155.600.000 atau telah menjual sebanyak 43.832 biji dimsum, yaitu setara dengan 10.958 porsi per bulannya. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Untuk lebih kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa klik like dan komen di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.